Sudah di tank kecil bang, ikannya sudah sebulanan, tapi nggak ada perubahan. Nah oke guys, welcome to my channel. Cara kita semua. Oke, di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas tentang karantina ya guys ya. Jadi kita bakalan karantina salah satu ikan kita. Ini guys, lihat. Dia udah dari awal pindah mungkin 1 minggu yang lalu ya. Kurang lebih 1 minggu lah ya. Atau 1 minggu kurang, dia udah kayak gitu terus. Terus setiap aku kasih makan juga aku nggak pernah lihat dia makan sama sekali ya. Nggak tahu dah, pokoknya kegiatannya dia cuma mojok tidur kayak gitu guys. Nah ikan kayak gini nih udah nggak bisa dibiarin, karena dia kalau terus-terusan dibiarin kayak gitu ya udah mentalnya bakalan jelek gitu aja gitu. Dan ini parah banget, dia bukan hanya takut sama orang, ya pokoknya kayak udah kayak gitu aja guys. Jadi kalaupun dia pernah nih nengok ke sini ya, atau diem di tengah-tengah sini, terus ada aku lewat atau bergerak, dia langsung sembunyi ke dalam. Nah ini udah mentalnya udah jelek banget namanya, ini udah nggak bisa. Maksudnya diakalin pakai pakai tank yang sama atau dipendekin airnya, itu udah nggak bisa yang kayak ini guys. Yang kayak ini itu udah bener-bener harus di karantina namanya gitu. Nah nanti saya mau karantina dia dan saya bakalan siap-siapin dulu apa aja yang perlu disiapin. Terus kayak dari pencahayaan, terus pakan yang lebih bagus apa, itu kita karantina. Terus untuk ini itu guys, wah cakep banget guys. Bunganya tambah meronta-ronta di dalam rumah tanpa cahaya matahari. Tapi untuk lampu sendiri saya sekarang lebih intens, jadi kayak dari siang hari nih atau dari jam 2 jam 3 sore lah lampu itu udah hidup. Kadang saya sampai pagi jam 3 pagi, atau kadang sampai subuh baru saya matiin. Tapi hasilnya nggak mengecewakan guys, lihat. Nggak tahu ya, pokoknya semenjak di tank ini ya, tanknya kan jauh lebih bagus, airnya lebih terawat, lampunya juga lebih intens. Dia dari cabung-cabung itu semakin nebelin, jadi semakin apa ya, kayak semakin ngering, semakin tebel putihnya dan semakin banyak. Nih kayak di dalam barnya itu sekarang udah tumbuh-tumbuh cabung guys. Nah tuh. Jadi bener-bener tambah banyak dia guys. Ini yang sebelah sini juga. Cuman untuk mental sendiri dia masih ya kayak gitulah, belum bagus-bagus banget. Kalau untuk ini yellow dia udah flaring pakai kaca aja. Kalau untuk benda-benda dia belum flaring. Nah buat yang itu tungguin gimana kelanjutannya. Kita habis ini mau siap-siapin tanknya dulu sama yang lain-lainnya. Kita mau karantina itu, sama ada beberapa ikan di luar guys. Jadi ada red juga tanpa ekor, atau red yang satunya itu agak bengkok ekornya. Itu niatnya saya mau juga karantina, saya mau display di dalam gitu, karena ya coba progres lah di dalam gimana hasilnya. Oke, karena ini kasihan banget, lihat harusnya ini udah banyak cabungnya, tapi semenjak dia stres ya udah. Jadi kalau ikan stres tuh gitu aja. Jadi tipikal ikan yang stres, kalau dia stres meskipun sebelumnya cabungnya banyak, dia cabungnya bisa hilang lagi guys. Tapi nanti dia akan kembali lagi kalau dia udah dapat apa ya, kenyamanan ibaratnya kayak gitulah. Nah oke lah, kalau gitu kita lanjut setelah ini lagi ya guys ya. Oke, saya mau siapin tempatnya dulu. Nah oke, jadi ikannya udah saya pindahin barusan. Ini habis maghrib ya saya pindahin ikannya. Dan kondisinya ini saya mau kasih lihat. Nah kemarin kan kalian udah bisa lihat sendiri waktu di tank sana ya, kondisinya parah banget tuh. Baru bisa obok-obok saya tangkap ikannya. Ini kondisinya sekarang gosong parah ya, jelek banget lah, nggak kelihatan kayak ikan bener lah. Terus ini saya juga baru ambil dari luar. Ini juga ya mau saya pindahin ini, jadi nggak ada ekor ya, kayak notel gitu, tapi nggak sempurna banget sih. Tapi oke lah. Sekarang ikan-ikan ini kita mau karantina, karena biasa ya ikan dari depan ibaratnya ikan semi outdoor nih, nggak pernah interaksi sama manusia. Kita cuman lewat, kadang kasih makan plung, udah kita tinggal pergi dan lain sebagainya. Akhirnya ikan nggak ada mental sama sekali, bahkan takutan sama orang, bahkan drop ya kayak ini nih. Ini termasuk drop mentalnya. Ini kemarin termasuk drop karena dia benar-benar takut sampai mojok di bagian biofoam. Nah ikan yang udah parah-parah kondisinya kayak gini, itu wajib kita karantina dengan cara salah satunya ya guys ya. Ini kan ikan kurang lebih size-nya 15 sentian, 15 up lah. Kalau yang ini mungkin masih 12 sentian. Nah untuk ikan-ikan kayak gini, yang pertama yang wajib kalian lakuin adalah kalian bisa pindahin dia ke tank yang kecil. Nah cara pindahin dia ke tank yang kecil, dari yang besar ke yang kecil itu kalian bebas. Kalian bisa pakai aklimasi atau enggak aklimasi, itu terserah.
Jadi ini untuk ikan-ikan ini sebenarnya barusan nggak saya aklimasi, jadi saya udah langsung cemplungin aja gitu. Jadi saya mau ngasih kesan baru ke ikan-ikan ini biar dia kaget, stres sekalian juga itu nggak apa-apa. Yang penting nanti ada kesan baru ketika dia pindah di tank barunya gitu guys. Ya ibaratnya kurang lebih kayak gitulah untuk aklimasi. Nah untuk tank itu kalian gunakan tank kalau menurut saya ya paling besar untuk ikan di atas 15 cm 20 lah maksimal. Itu di tank 30 kali 20 kayak gini. Itu udah maksimal banget menurut saya pribadi. Nah ini ada satu yang paling penting. Kalau ada teman-teman di sini yang punya ikan sudah di tank kecil bang, ikannya sudah sebulanan, tapi nggak ada perubahan, ikannya masih takut-takutan, masih drop mental. Nah itu kalian bisa hanya ganti background guys, ganti background, ganti substrat itu bisa. Intinya kasih dia suasana yang baru. Tank ukurannya boleh sama, tapi yang penting tetap kecil ya, bukan besar, boleh sama. Intinya nggak besar gitu. Jadi kalian bisa ganti substrat, ganti background aja, itu is okay, nggak masalah. Itu yang pertama. Setelah kalian aklimasi, pindah ke tank yang lebih kecil atau pindah ke background yang berbeda, substrat yang berbeda. Setelah itu untuk pencahayaan, sebenarnya untuk pencahayaan yang bagus kalau ikan baru masuk kayak gini, lampunya itu redup tapi 24 jam, kurang lebih itu sekitar 1 minggu. Jadi kan redup tapi 24 jam sebenarnya yang bagus kayak gitu, atau 3 hari itu sudah is okay sih, itu udah bagus banget sebenarnya. Tapi kalau kondisinya kayak saya ini kan ada banyak ikan ya, jadi lampunya mau nggak mau tetap harus nyala terang. Nah untuk yang kondisi kayak gini nggak apa-apa, kita tetap kondisiin lampunya terang-terangan nggak apa-apa. Terus lampu sendiri itu saran saya jangan sering digelapin, jadi gelap banget itu nggak bagus guys. Yang bagus itu redup. Kalau nggak bisa redup ya kayak saya terang-terangan aja nggak apa-apa. Nah untuk saya sendiri hidup lampu ini yaitu dari sore sampai pagi. Jadi dari sore sekitar jam 6 sampai pagi gitu guys. Nah setelah itu untuk pola makan sendiri saran saya kalau ikan baru masuk kayak sekarang ini kan ikan baru masuk, ini nggak usah dikasih makan sampai besok pagi. Kurang lebih seharian lah puasa ya. Terus kita lihat besok pagi kalau memang kondisi ikannya udah berani show off. Kayak ini kan sebenarnya udah berani nih show off namanya, dia udah terbang. Meskipun ini nggak tahu ini ikan baru masuk dan masih bisa saja berubah, bisa jadi nanti mojok dan lain sebagainya. Ini ikan udah mau show off, ini sebenarnya dikasih makan udah oke banget. Terutama kalau bisa dikasih makan hidup kayak cere, biar dia ngejar-ngejar cere. Nah untuk yang ini, ya ini baru masuk, makanya sama kayak yang di sebelah tadi kita nggak bisa prediksi. Dia masih mau terbang sekarang, tapi nggak tahu nanti gitu. Intinya kalau udah di tank kecil ikan tuh karena udah kikuk, dia mau kabur kemana aja nggak bisa, dia bakalan tetap lihat kita. Itu salah satunya buat ngelatih mentalnya dia biar nggak takutan sama ownernya, oke? Nah untuk pakan sendiri yang pertama masuk kalau bisa sih dikasih ikan cere ya, ikan cere 1 ekor aja yang kecil biar dia kejar-kejar si ikan itu. Terus waktu dia ngejar-ngejar pakan atau waktu kalian kasih makan nggak usah dijagain, jadi kalian tinggal aja gitu biar dia ngejar-ngejar sendiri pakannya. Setelah itu setelah dikasih makan, hari besoknya kalian baru kasih makan lagi. Nah untuk hari besoknya itu kalian bebas, kalian mau kasih pakan pelet atau apapun yang biasanya dia suka, apa yang dia mau itu kalian tinggal kasih aja gitu guys. Nah setelah itu untuk air saran saya pribadi, karena ini kan kita ngomongin karantina untuk ikan-ikan maru ya. Jadi kalau ikan-ikan maru pakannya sedikit, kecil porsinya. Terus untuk pembuangan kotoran, kemungkinan buang kotoran kan kecil. Untuk air ini bisa kalian nggak ganti di tank kayak saya nih 30 kali 20 ini mungkin bisa 2 mingguan nggak saya ganti. Jadi saya biarin ikannya settle di air ini, ikannya tenang dulu, jadi nggak banyak diobok-obok. Itu salah satunya. Nah untuk kondisi ikan yang sekarang ini saya mau coba kasih lihat detailnya ya. Ini sebenarnya udah ada cabung tuh, kalau kalian lihat di bagian barbarnya itu ada cabung. Cuman karena ikannya gosong takut drop jadinya nggak kelihatan. Nah ini kita bakalan lihat nanti kondisi kedepannya ini gimana. Ya yang pasti kita bakalan lihat ya dengan pakan yang kita pakai sekarang. Terus untuk ini juga sebenarnya ada cabungnya. Ini jauh lebih kecil meskipun mereka satu angkatan. Tapi ini dulu dibully ya sampai ekornya dia habis dan nggak tumbuh lagi guys. Ini juga cabung sebenarnya ada guys. Cuman ya nggak terlalu kelihatan. Nah untuk saran saya sendiri, ketika kalian sudah karantina kayak gini, kalau ikan sudah lama ya, jadi gini, waktu untuk karantina kayak gini tuh kita nggak bisa menentukan guys, berapa lama ikan itu bisa settle, bisa apa ya, bisa normal lah ibaratnya, itu kita nggak bisa tentukan berapa lama. Intinya ya kalau ikannya udah settle, udah mau kayak flaring, udah nggak takutan sama manusia, itu kalian bisa pindahkan di tank yang lebih besar kayak gitu.
karena pasti hasilnya jauh lebih bagus juga nanti, substratnya, airnya dijaga, apalagi pakai gelembung udara. Nah, banyak banget yang ngomong, bang apa sih fungsinya biofoam nih? Biofoam nih sebenarnya menjaga untuk kandungan oksigen di air itu tetap terjaga guys gitu. Itu salah satunya ya, karena gelembung yang dihasilkan dari oksigen itu menghasilkan ria air. Nah, ria air itu menjadi oksigen apa ya? Larut, menjadikan oksigen terlarut dalam air juga gitu, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi intinya kalau kandungan oksigennya bagus, ya airnya juga bagus, dan untuk isi ikan juga bagus. Ini juga kalian lihat ya cabungnya guys ya, ini ada cabungnya, tapi ya seperti yang kalian tahu di outdoor ini nggak ada hasil. Saya main outdoor ini nggak ada hasil guys, tapi ketika main di indoor malah ada hasil. Mungkin entah karena ikannya sering dimainin, karena di indoor, karena tangan nggak bisa diem, sering dilihat, jadinya ikan apa ya, ya intinya lebih bagus lah. Kalau untuk pakan saya sementara, karena ini masih ada dari Coach Steven ya, lagi sedikit, ini mau saya pakai, saya mau habisin. Saya mau lihat hasilnya bagaimana guys. Kalau untuk yang ini, itu dia lagi mojok barusan, gara-gara saya habis ngumpuk-ngumpuk yang ini, terus dia ketakutan tuh. Itu hasilnya makin, ini baru beberapa hari ya guys ya, saya pindah di indoor, terutama yang di sini itu perkembangannya pesat banget sih. Tapi yang pasti nanti saya bakalan update gimana. Sama kedepannya saya juga bakalan nambah beberapa maru atau dwarf lah untuk koleksi. Sama untuk maru-maru yang nanti bakalan saya coba ambil, saya mau coba beli, nanti saya bakalan kasih tutorial lah, kecil-kecilan lah buat teman-teman ya, gimana proses kita untuk progres maru gitu. Meskipun saya nggak jago-jago banget di maru, tapi seenggaknya semoga apa dari yang saya bagikan, dari video-video yang saya bagikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi kurang lebih untuk karantina cara-cara maru tuh kurang lebih kayak gitu guys, oke? Buat teman-teman, buat yang udah nonton video ini, buat yang selalu nonton video ini, buat yang selalu semangatin saya buat selalu ngonten, terima kasih banyak. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau gitu see you di next video, bye bye guys, thank you.